Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Caim Cila, Queen Blue Dreamologist. Hari ini kita akan membahas beberapa mimpi yang masuk melalui DM TikTok saya, Queen_Blue_Dreamologist. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk subscribe, like, dan juga share setiap YouTube channel dari Revival Fire City supaya kita semua tidak tertinggal revelation dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan sesuai dengan musimnya. Hari ini kita akan membahas sebuah mimpi ya yang berasal dari seorang ibu di mana beliau mendapatkan mimpi tentang sebuah firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali mengingatkan bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Seperti yang sudah dijelaskan juga mungkin dengan Revealer Lady Rara Siahaan, Warrior Rara sudah menjelaskan bahwa Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita semua, baik melalui alam, tanda-tanda alam, atau apapun yang kita temui di sekitar kita. Bahkan dari kalender Yahudi, sehingga kita bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan sesuai dengan musimnya. Di dalam Ayub 33 ayat 15 sampai 18, saya ingin kembali merimain semuanya bahwa Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada kita semua dalam bentuk teguran atau juga sesuatu yang belum kita pahami, masa depan, nubuatan melalui mimpi. Kita baca bersama-sama ya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut dan lembing. Artinya melalui mimpi Tuhan ingin sekali menegur atau menyampaikan pesan peringatan kepada kita semua supaya kita tuh tidak jatuh dalam dosa, ke dalam maut. Ya, begitu besar kasih Tuhan sehingga dengan berbagai cara Tuhan itu ingin menyampaikan isi hatinya, pesannya kepada kita. So hari ini mari kita catat semua mimpi-mimpi kita ya, mimpi-mimpi ilahi, mimpi-mimpi peringatan, bahkan mimpi yang menggambarkan sebuah destiny kita ya, seperti mimpi Yusuf. Nah, salah satu mimpi yang merupakan mimpi ilahi berasal dari sebuah DM TikTok saya, yaitu seorang wanita bermimpi, dia diberikan sebuah ayat firman Tuhan ya. Ayat firman Tuhannya yaitu dari Lukas 1 ayat 24. Injil Lukas ya, saya bacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 24 berbunyi, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Haleluya, saya sangat diberkati Bapak Ibu dengan ayat ini. Dan ayat ini memberikan sebuah pesan-pesan ilahi khususnya untuk kita semua gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk menghadapi setiap musimnya ya, untuk musim di bulan ini khususnya ya, dimana kita kemarin Revealer Lady juga sudah membahas tentang leap year ya. Ini ada hubungannya juga dengan revelation yang disampaikan oleh Revealer Lady. Firman yang diberikan di saat mimpi itu merupakan suara Tuhan yang akan memberikan strategi yang baru untuk kehidupan Bapak Ibu ya, baik dalam pelayanan, bisnis, atau dalam keluarga. Dan ketika firman itu dilepaskan atau diberikan kepada kita di saat kita tidur, apa yang harus kita lakukan? Yaitu merenungkannya, mencari pewahyuan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dan juga rema apa, pesan apa yang harus kita renungkan ya, sehingga ketika kita berfirman jangan dibiarkan aja ya Bapak Ibu, tapi kita renungkan, karena di balik firman kita percaya ada kekuatan, ada pemulihan, dan banyak lagi yang bisa kita terima ya, yang akan memberikan kita kekuatan di musim
kita yang akan kita lewati atau yang saat ini sedang kita lewati. Nah, mari kita bahas di Lukas 1 ya, tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti di rumah secara lengkap tentang Lukas 1 ya. Ayat 1 mungkin sampai dengan ayat 38. Tapi saya akan meringkasnya. Bahwa di sini menceritakan tentang Elisabeth yang sudah mandul dan Zakaria yang sudah lanjut usia. Namun malaikat Tuhan memberikan nubuatan atau pesan bahwa Elisabeth akan mengandung seorang bayi laki-laki dan Elisabeth harus memberikan namanya yaitu Yohanes ya. Ya karena Yohanes nanti ketika Yohanes lahir dia akan memberikan sukacita bagi keluarganya. Bukan bagi keluarganya saja, bahkan bagi banyak orang. Yohanes menjadi anak yang dikhususkan, ya, special kids gitu. Oleh karena itu Tuhan ingin Yohanes memberikan hidupnya, ya, dikhususkan sehingga dikatakan bahwa Yohanes anak yang dikhususkan untuk Tuhan hidupnya. Dan Yohanes ini punya tugas khusus yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya, untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya apa yang kita bisa dapat dari setiap firman atau Lukas 1 ini bicara tentang kemandulan ya, di mana diceritakan Elisabeth yang mandul dan juga Zakaria yang lanjut usia. Ini bicara mungkin tentang finansial kita, pelayanan kita, bisnis kita. Ya, mungkin hari-hari ini ibu sedang mengalami kemandulan dalam arti bisa juga fisik, atau juga keuangan, pelayanan, bisnis. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan kepada ibu. Bahwa Tuhan akan memberikan ibu kekuatan supaya jangan kehilangan harapan. Karena kita bisa belajar dari ayat ini bahwa Elisabeth yang dikatakan mandul dan juga Zakaria yang dikatakan sudah lanjut usia pada akhirnya melahirkan. Ya, melahirkan seorang bayi laki-laki. Bahkan bukan anak yang biasa, tapi Yohanes menjadi pribadi orang yang memiliki tugas khusus, spesial, sehingga ada destiny ya buat banyak orang untuk membuka jalan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, artinya melalui mimpi ini Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Ya, yang mengubah setiap kemandulan dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, menjadi kehidupan yang berlimpah, berbuah-buah, yang akan melahirkan banyak hal, melahirkan janji Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat, mungkin kita kenyataan mengatakan bahwa, finansial kita mengalami stagnansi, tidak menghasilkan bisnis kita. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua, bukan buat ibu aja, tapi buat kita semua yang mengalami hal yang sama hari-hari ini, ya, bahwa Tuhan Allah yang akan melahirkan, memberikan kita dapat mengubahkan situasi kita, kenyataan kita dari kemandulan menjadi berbuah-buah, menghasilkan berlimpah-limpah. So hari ini kuatkan harapan ibu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, ya, karena hari ini Tuhan sudah bicara. Aku akan mengubahkan setiap kemandulanmu, apapun itu bidangnya, areanya, menjadi penuh kelimpahan. Kau akan melahirkan, ya, melahirkan bisnis yang baru, penghasilan, pekerjaan, ya, pelayanan, bahkan jiwa-jiwa. Kau akan melahirkan banyak anak-anak rohani, jiwa-jiwa yang baru untuk Tuhan. Ya, dan pelayananmu akan diberkati seperti Elisabeth dan juga Zakaria. Kandungannya diberkati Tuhan dan mereka memperoleh seorang anak yang luar biasa. Jadi pesan yang pertama, Tuhan sanggup apapun yang tidak produktif hari ini, Tuhan sanggup merubahnya menjadi sesuatu yang produktif, yang menghasilkan sesuatu yang banyak, menghasilkan atau berkat, menjadi berkat untuk banyak orang. Don't worry, kuatkan iman kita dan juga terus berharap pada Tuhan. Dan yang kedua, dan jika hari ini prosesnya berat, penuh himpitan, ya, mungkin menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam pelayanan, lakukan dengan ikhlas, lakukan bagian ibu saat ini. Karena
ini adalah momen di mana ibu sedang dipersiapkan. Proses atau himpitan ini yang ibu alami, yang mungkin kita juga alami, adalah sebuah proses di mana kita lihat bahwa Elizabeth dan Zakaria mungkin mengalami tidak punya keturunan, tapi itu adalah sebuah proses di mana nantinya Tuhan akan memakai mereka untuk melahirkan Yohanes, anak yang spesial, yang punya destiny ya, untuk menjadi dipakai Tuhan menjadi alatnya. Begitu juga ketika hidup kita hari-hari ini mengalami proses yang berat, jangan khawatir karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masa depan destiny yang luar biasa. Ada panggilan ya, ada sesuatu yang besar yang akan kita lakukan bersama Tuhan. Hari-hari ini jika kita mengalami proses, Tuhan minta kekuatan yang ekstra dan iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan ya. Sekalipun dalam proses, kita pasti bisa melewati setiap proses-proses yang harus kita lewati bersama Tuhan. Dan satu lagi, nomor 3, ada pesan Tuhan yang begitu kuat ya ketika saya melihat Lukas 1 ini, bahwa ingat ya, ketika masa mengandung, Elizabeth mengandung kan ya. Ketika masa mengandung adalah masa-masa yang krusial. Kalau seorang ibu mengandung, pasti masa mengandung ini masa yang sangat harus diwaspadai ya, harus dijaga. Nggak boleh mungkin kita mengambil kegiatan yang terlalu berlebihan ya, sehingga akan membahayakan kandungan. Tapi di sini kita diingatkan, di masa kita mengandung janji Tuhan, kita harus pegang teguh ya, pegang teguh janji itu, jangan tergoyahkan. Mungkin karena prosesnya berat ya, sehingga itu membuat kita goyah, meragukan janji Tuhan. Tapi melalui ayat ini, Tuhan minta ibu yang mendapatkan mimpi ini untuk mempersiapkan ya, untuk berjaga-jaga, terus berdoa, angkat setiap janji Tuhan. Jangan biarkan imanmu goyah karena kenyataan atau proses yang engkau alami ya. Pegang erat janji Tuhan sampai janji Tuhan itu terjadi bagi hidup ibu, bagi hidup kita semuanya ya. Jadi ketika masa kehamilan atau mengandung janji Tuhan, terus angkat janji Tuhan. Minta Tuhan kekuatan, iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Sampai dengan janji Tuhan itu terjadi, iman kita tetap finish, tetap kuat sampai akhir, sampai dengan janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Haleluya, amin semuanya. Tangkap dengan iman. Nah, yang selanjutnya yang saya dapat yaitu di dalam ayat Lukas 1 ayat 41 sampai dengan 42. Ya, ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan The Revealer Lady ya, Warrior Rara Sihaan, yang menjelaskan bahwa this is the leap year, tahun kabisat ya, di mana tahun ini kita akan mengalami lonjakan ya, lompatan. Dan ini juga dialami oleh Elizabeth ya, di dalam Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Yaitu tahun ini kita akan mengalami lonjakan dan lompatan di dalam segala area kita. Mungkin hari ini kita stagnan di dalam bisnis kita, di dalam juga mungkin pelayanan kita ya, tapi hari ini terus perkatakan kita membaca bahwa ini adalah tahun di mana kita akan mengalami lompatan yang besar ya, melompat, bukan lagi kita berjalan, bahkan kita melompat bersama Tuhan untuk menuntaskan destiny kita ya. Yang hari ini mungkin ibu mengalami stagnansi di dalam finansial, bisnis, pelayanan, declare hari ini. Baca renungkan Lukas 1 ayat 41 dan 42. Minta Roh Kudus terus membuat kita kuat untuk bisa melompat, mengalami lompatan, lonjakan iman kita tidak ciut ya, tidak menjadi pupus, tidak hilang, tapi justru iman kita mengalami lompatan demi lompatan, sehingga kita juga mengalami terobosan demi terobosan. Haleluya. Saya percaya
setiap firman Tuhan yang hidup ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi hari ini kita akan bersama-sama mengalami hari-hari yang luar biasa, masa depan yang penuh pengharapan, iman kita terus menyala-nyala, kita terus bersemangat bersama Tuhan, menuntaskan destiny kita, panggilan kita, karena di depan sana ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa buat Bapak Ibu semuanya. Jangan goyah, terus pegang janji Tuhan, terus perkatakan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala kemandulan menjadi keberlimpahan, berbuah-buah untuk hidup kita dalam setiap aspek hidup kita. Dan terus percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan juga kita sedang dipersiapkan hari-hari ini untuk sesuatu yang besar. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu baik, ya. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang percaya. Jadi tetap semangat, percayalah segala impianmu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati.